Di jantung kota Surakarta, berdiri sebuah istana tua dengan dinding tebal dan pendopo luas. Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Suara gamelan kadang masih terdengar, namun di balik keindahan lamanya, selalu ada cerita yang tak pernah benar-benar pudar. Kisruh, perebutan legitimasi, dan konflik internal yang seakan menjadi bayang-bayang abadi. Untuk memahami mengapa Kasunanan Surakarta kerap dilanda kisruh, kita harus berjalan mundur jauh ke masa ketika kerajaan ini dilahirkan. Semuanya bermula dari Perjanjian Giyanti tahun ke-1755. Perjanjian ini adalah puncak dari konflik panjang antara Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Akibatnya, kerajaan Mataram Islam yang perkasa terbelah menjadi dua. Kasunanan Surakarta di bawah Pakubuwono III dan Kesultanan Yogyakarta di bawah Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Hamengkubuwono I. Pembagian ini bukan sekadar pembagian wilayah, tapi juga pembagian legitimasi, harta, dan tradisi. Dari sinilah benih perpecahan mulai ditanam. Tak lama setelah itu, lahir lagi Perjanjian Salatiga pada tahun 1757 yang mendirikan Kadipaten Mangkunegaran untuk Raden Mas Said. Ini artinya, di tanah yang dulunya satu, kini berdiri tiga kekuatan, Surakarta, Yogyakarta, dan Mangkunegaran. Politik adu domba atau divide et impera yang dijalankan VOC Belanda saat itu benar-benar berhasil memecah belah kekuatan Mataram. Luka sejarah inilah yang terus membekas dan menjadi salah satu akar dari berbagai konflik di kemudian hari. Mari kita lompat ke era yang lebih modern. Salah satu konflik paling terkenal adalah dualisme kepemimpinan antara Pakubuwono XII dan Pakubuwono XIII. Setelah Pakubuwono XII wafat pada tahun 2004 tanpa menunjuk putra mahkota secara resmi, dua putranya, Hangabehi dan Tejowulan, sama-sama mengklaim takhta. Keraton pun terbelah. Ada kubu Hangabehi dan ada kubu Tejowulan. Situasi ini berlangsung bertahun-tahun, menciptakan kebingungan di kalangan abdi dalam dan masyarakat. Akhirnya, setelah mediasi panjang yang melibatkan pemerintah, keduanya berdamai. Tejowulan melepaskan gelarnya dan mengakui Hangabehi sebagai Pakubuwono XIII yang sah. Namun, apakah perdamaian itu menyelesaikan segalanya? Ternyata tidak. Konflik internal kembali muncul. Kali ini melibatkan Pakubuwono XIII dengan adik-adiknya yang tergabung dalam Dewan Adat. Perselisihan ini bahkan sampai membuat raja terkunci dan tidak bisa masuk ke dalam keratonnya sendiri. Akar masalahnya seringkali kompleks, mulai dari pengelolaan aset keraton, perbedaan pandangan dalam melestarikan adat, hingga pengaruh pihak-pihak eksternal. Setiap pihak merasa paling berhak dan paling benar dalam menjaga marwah keraton. Mengapa konflik ini seolah tak ada habisnya? Pertama, faktor historis. Sejarah perpecahan sejak Perjanjian Giyanti seakan menciptakan DNA konflik yang sulit dihilangkan. Setiap cabang keluarga merasa memiliki legitimasi yang setara. Kedua, tidak adanya aturan suksesi atau paugeran yang jelas dan disepakati semua pihak. Ketika raja wafat tanpa menunjuk penerus yang pasti, perebutan takhta hampir tak terhindarkan. Ketiga, faktor eksternal. Campur tangan pihak luar, baik dari zaman kolonial hingga era modern, seringkali justru memperkeruh suasana, bukannya mendamaikan. Kekisruhan ini tentu membawa dampak yang tidak sedikit. Citra keraton sebagai pusat budaya dan penjaga tradisi menjadi tercoreng. Aset-aset keraton yang seharusnya menjadi warisan budaya tak terurus dengan baik. Dan yang paling penting, energi yang seharusnya digunakan untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Jawa, malah habis untuk konflik internal yang tak berkesudahan. Padahal, di tengah gempuran modernisasi, peran keraton sebagai benteng kebudayaan sangatlah vital. Kini, harapan publik tertuju pada generasi penerus. Apakah mereka mampu belajar dari sejarah, duduk bersama, dan menyusun kembali paugeran adat yang bisa diterima semua pihak? Bisakah mereka mengesampingkan ego pribadi demi kebesaran nama Kasunanan Surakarta? Masa depan keraton tidak hanya bergantung pada siapa yang bertahta, tapi pada kemampuan seluruh keluarga besar untuk bersatu. Karena tanpa persatuan, Keraton Surakarta hanya akan menjadi monumen megah yang menyimpan cerita sedih tentang perpecahan. Bagaimana menurut kalian? Apa yang seharusnya dilakukan agar konflik di Keraton Surakarta bisa benar-benar berakhir? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Banyak yang mengira Kasunanan Surakarta adalah penerus langsung Kerajaan Mataram yang agung. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena faktanya, Kasunanan Surakarta tidak lahir dari kedamaian, melainkan dari sebuah perpecahan yang sangat pahit. Kisah ini dimulai jauh sebelum tahun 1746, dengan serangkaian konflik berdarah yang dikenal sebagai Perang Perebutan Takhta Jawa. Ada Perang Trunajaya,
lalu perebutan istana Kartasura, dan berbagai konflik internal di dalam keluarga Mataram sendiri. Puncaknya terjadi ketika istana Kartasura, pusat kekuasaan Mataram saat itu, hancur lebur akibat pemberontakan yang dipimpin oleh Raden Mas Garendi, atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Kuning. Akibat kehancuran itu, Susunan Pakubuwono II penguasa Mataram saat itu terpaksa mencari tempat baru untuk membangun kembali kerajaannya. Pilihan jatuh pada sebuah desa kecil yang tenang bernama Solo. Disinilah istana baru didirikan dan pusat pemerintahan dipindahkan. Nama Solo pun secara resmi diubah menjadi Surakarta Hadiningrat. Namun, pemindahan ibu kota ini bukanlah akhir dari masalah. Justru, ini adalah awal dari babak baru yang lebih rumit. Api dalam sekam di tubuh Mataram belum padam. Konflik internal terus berlanjut, terutama antara Pakubuwono II adiknya Pangeran Mangkubumi dan keponakannya Raden Mas Said. Perang saudara ini berkecamuk selama bertahun-tahun, menguras sumber daya dan menelan banyak korban jiwa, hingga akhirnya VOC atau Kompeni Belanda turun tangan, bukan untuk mendamaikan, tapi untuk mengambil keuntungan dari perpecahan ini. Di bawah tekanan dan mediasi VOC, semua pihak yang bertikai berkumpul di sebuah desa bernama Gianti. Disinilah, pada tanggal 13 Februari tahun 1755, sebuah perjanjian yang akan mengubah sejarah Jawa selamanya ditandatangani. Perjanjian Gianti. Isi perjanjian ini sangat menyakitkan. Kerajaan Mataram yang dulu begitu perkasa, kini harus dibelah menjadi dua. Ya, dibelah menjadi dua entitas politik yang terpisah. Di satu sisi, ada Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono III penerus Pakubuwono II. Di sisi lain, lahirlah sebuah kerajaan baru, yaitu Kesultanan Yogyakarta, dengan Pangeran Mangkubumi sebagai sultannya yang pertama, bergelar Hamengkubuwono I. Perpecahan ini bukan sekadar pembagian wilayah kekuasaan. Ini adalah pembelahan otoritas, pemisahan garis keturunan, dan perebutan legitimasi sebagai pewaris sah tahta Mataram. Sejak saat itu, Surakarta dan Yogyakarta berkembang dengan jalannya masing-masing. Keduanya membangun budaya, tradisi, dan identitas yang unik meskipun akarnya sama. Namun, luka dari perpecahan itu tidak pernah benar-benar sembuh. Persaingan, baik secara halus maupun terbuka, terus mewarnai hubungan keduanya. Setiap generasi seolah mewarisi pertanyaan yang sama, sebuah pertanyaan yang menggantung di udara selama berabad-abad. Siapakah pewaris Mataram yang paling berhak? Pertanyaan ini menjadi semacam hantu sejarah yang terus menghantui kedua istana. Bahkan, perpecahan tidak berhenti di situ. Beberapa tahun setelah perjanjian Gianti, tepatnya pada tahun 1757, terjadi lagi sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Salatiga. Perjanjian ini memberikan sebagian wilayah Kasunanan Surakarta kepada Raden Mas Said, yang kemudian mendirikan sebuah kadipaten otonom bernama Mangkunegaran. Jadi, dari satu Mataram yang utuh, kini terpecah menjadi tiga kekuatan: Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, dan Kadipaten Mangkunegaran. Kelak, Yogyakarta juga akan mengalami perpecahan dengan lahirnya Pakualaman. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Catursa Gotra, 4 dinasti pewaris Mataram. Jadi, ketika kita melihat kemegahan Keraton Surakarta hari ini, penting untuk kita ingat bahwa di balik temboknya yang kokoh, tersimpan kisah tentang konflik, pengkhianatan, dan perpecahan yang mendalam. Sejarah berdirinya Kasunanan Surakarta adalah pengingat bahwa bahkan kerajaan terbesar sekalipun bisa runtuh bukan karena serangan dari luar, tapi karena perpecahan dari dalam. Sebuah pelajaran berharga yang tetap relevan hingga hari ini. Tahukah kamu, kenapa Keraton Surakarta seolah nggak pernah berhenti dilanda konflik? Ternyata, jawabannya tersembunyi jauh di masa lalu. Bahkan sejak hari pertama keraton ini berdiri, mari kita telusuri akar masalahnya, yang ternyata jauh lebih dalam dari sekadar perebutan takhta biasa. Kisah ini dimulai pada tahun 1745, ketika Keraton Surakarta Hadiningrat didirikan. Tapi, pendiriannya tidak seperti kerajaan-kerajaan Mataram sebelumnya yang perkasa. Sejak awal, ada satu kekuatan besar yang selalu membayangi setiap langkahnya, yaitu VOC alias Kompeni Belanda. Bayangkan seperti ini. Keraton Surakarta lahir, tapi ia tidak pernah benar-benar merdeka. VOC punya cengkeraman yang sangat kuat. Mereka bukan cuma mitra dagang, tapi sudah jadi penentu nasib keraton. Segala urusan penting harus lewat persetujuan mereka. Mau mengangkat raja baru, VOC harus setuju dulu. Bahkan, mereka sering punya calon sendiri yang lebih menguntungkan bagi mereka. Mau membagi wilayah kekuasaan, VOC yang gambar petanya, memecah belah kekuatan agar mudah dikendalikan. Urusan ekonomi, seperti monopoli hasil bumi, sampai perjanjian politik dengan kerajaan lain, semua harus seizin dan sepengetahuan VOC. Secara de jure, di atas kertas,
Sunan adalah penguasa tertinggi tanah Jawa. Secara de facto, kekuasaannya sudah terkikis habis. Ia menjadi simbol budaya, pemimpin spiritual, tapi kekuatan politiknya lumpuh. Keraton Surakarta menjadi semacam kerajaan boneka yang terus-menerus dikontrol oleh kekuatan asing. Inilah warisan terbesar yang paling pahit bagi Surakarta. Kekuasaan keraton yang tidak pernah benar-benar utuh. Sejak awal, selalu ada pihak luar yang ikut campur dan menentukan arah kebijakan. Ini menciptakan sebuah pola yang terus berulang sepanjang sejarah. Di masa kolonial, jelas ada Belanda yang menjadi dalangnya. Mereka mengadu domba, memecah belah, dan memastikan tidak ada raja yang terlalu kuat untuk melawan mereka. Ketika era kolonial berakhir dan Indonesia merdeka, apakah masalah selesai? Ternyata tidak. Di masa revolusi kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia yang baru lahir juga punya kepentingan. Keraton harus menyesuaikan diri dengan tatanan negara yang baru. Status daerah istimewa yang diharapkan pun tidak berjalan mulus, berbeda dengan nasib Yogyakarta. Kekuasaan keraton sekali lagi harus tunduk pada otoritas yang lebih besar, yaitu pemerintah pusat. Lalu kita masuk ke era modern seperti sekarang. Tekanan datang dari berbagai arah. Ada hukum nasional yang harus dipatuhi, ada dinamika politik lokal yang rumit, dan tentu saja ada konflik internal keluarga yang semakin memanas. Ketika sebuah institusi seperti keraton kehilangan otoritas tunggalnya, ketika keputusan tidak lagi mutlak di tangan sang raja, maka ia membuka ruang yang sangat besar bagi konflik. Setiap faksi di dalam keraton merasa punya hak untuk mencari dukungan dari luar, entah itu dari politisi, pengusaha, atau bahkan aparat hukum. Perebutan pengaruh ini menjadi lingkaran setan. Konflik internal membuat keraton lemah, dan kelemahan ini mengundang lebih banyak campur tangan dari luar. Sebaliknya, campur tangan dari luar semakin mempertajam konflik yang sudah ada di dalam. Jadi, apa yang kita saksikan hari ini di Keraton Surakarta, dengan adanya dualisme kepemimpinan dan perseteruan keluarga, bukanlah sebuah drama yang baru dimulai kemarin. Ini adalah puncak dari gunung es, sebuah akumulasi masalah yang akarnya sudah tertanam lebih dari 270 tahun yang lalu. Sejak VOC pertama kali menancapkan kukunya di jantung tanah Jawa, sejarah ini mengajarkan kita satu hal penting, sebuah kekuasaan yang tidak mandiri dan selalu bergantung pada pihak luar, pada akhirnya akan rapuh dan mudah terpecah belah dari dalam. Kisah Surakarta adalah cermin sejarah yang sangat jelas tentang hal itu. Hari ini, kita akan membahas sebuah cerita yang seringkali terlupakan dalam sejarah Indonesia. Kenapa Yogyakarta jadi daerah istimewa, sementara saudaranya, Surakarta, justru kehilangan status itu? Ini bukan sekadar cerita masa lalu, tapi juga akar dari berbagai masalah yang dihadapi Keraton Surakarta hingga hari ini. Ayo kita mulai. Awalnya, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, baik Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari Yogyakarta maupun Susuhunan Pakubuwono XII dari Surakarta sama-sama menyatakan dukungan mereka untuk republik. Sebagai balasannya, Presiden Soekarno memberikan piagam kedudukan yang menjanjikan status daerah istimewa bagi kedua kerajaan tersebut. Sejauh ini, nasib mereka tampak serupa. Namun, jalan sejarah kemudian bercabang. Di Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah sosok yang sangat dihormati dan dicintai rakyatnya. Ia berhasil menyatukan kekuatan keraton dengan semangat republik, menciptakan stabilitas politik yang kuat. Kepemimpinannya yang karismatik dan pro-rakyat membuat transisi dari kerajaan menjadi bagian dari republik berjalan mulus. Dukungan rakyat yang solid menjadi kunci mengapa status keistimewaan Yogyakarta tetap bertahan dan bahkan dikukuhkan oleh undang-undang. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi di Surakarta. Situasinya jauh lebih rumit dan penuh gejolak. Berbeda dengan Yogyakarta, kondisi politik di Surakarta sangat tidak stabil. Pada tahun 1946, hanya setahun setelah kemerdekaan, Surakarta diguncang oleh gerakan anti-swapraja atau anti-feodal yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Dr. Muardi. Gerakan ini menentang kekuasaan keraton dan menganggapnya sebagai simbol feodalisme yang tidak sejalan dengan semangat revolusi. Puncak dari kekacauan ini adalah terjadinya penculikan terhadap para pejabat dan bangsawan keraton. Suasana menjadi sangat tegang, dan pemerintah pusat di Jakarta melihat Surakarta sebagai daerah yang tidak aman dan tidak mampu mengendalikan situasi internalnya. Susuhunan Pakubuwono XII saat itu masih sangat muda dan belum memiliki pengaruh politik yang kuat seperti Sultan Hamengkubuwono IX. Ia terjebak di tengah pusaran konflik antara kelompok pro-republik dan kelompok anti-feodal. Akibat kekacauan yang terus-menerus ini, pemerintah Republik Indonesia akhirnya mengambil keputusan drastis. Pada pertengahan tahun 1946,
status daerah istimewa Surakarta secara resmi dibekukan dan kemudian dicabut. Kekuasaan pemerintahan di wilayah Surakarta diambil alih oleh pemerintah pusat dan dibentuklah Karesidenan Surakarta. Ini adalah titik balik yang menentukan nasib keraton untuk selamanya. Apa artinya pencabutan status ini? Artinya, Keraton Surakarta tidak lagi memiliki posisi resmi dalam struktur pemerintahan. Kekuasaannya murni menjadi simbol budaya dan adat, tanpa otoritas politik atau administratif. Pengaruhnya di mata masyarakat dan pemerintah menurun drastis. Disinilah akar masalah modern yang kita lihat hari ini dimulai. Keraton tetap diharapkan memegang teguh adat dan tradisi Jawa, tetapi mereka tidak lagi punya kekuatan politik atau sumber daya finansial yang memadai untuk menegakkan otoritasnya. Hasilnya adalah terciptanya ruang kosong kekuasaan di dalam internal keraton. Tanpa struktur yang jelas dan tanpa peran politik yang diakui negara, perebutan pengaruh dan konflik internal antar keluarga keraton menjadi tak terhindarkan. Masalah suksesi, pengelolaan aset, dan arah masa depan keraton menjadi sumber perpecahan yang berlarut-larut selama beberapa dekade. Inilah warisan tragis dari hilangnya status istimewa itu. Jadi, perbedaan nasib antara Yogyakarta dan Surakarta bukanlah kebetulan. Ia dibentuk oleh faktor kepemimpinan, stabilitas politik, dan dukungan rakyat pada masa-masa kritis awal kemerdekaan. Yogyakarta berhasil menyatukan tradisi dan modernitas, sementara Surakarta terjebak dalam konflik yang meruntuhkan kekuasaan politiknya. Kenapa sih Keraton Surakarta sering banget ada konflik? Kalau kita lihat berita, sering muncul kabar soal perebutan takhta, saling klaim, sampai kericuhan internal. Padahal, keraton ini kan simbol budaya Jawa yang adiluhung. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, salah satu akar masalah yang paling konsisten dari dulu sampai sekarang adalah soal suksesi atau pergantian takhta. Dalam tradisi Jawa, idealnya tahta itu diwariskan ke putra mahkota, anak laki-laki tertua dari permaisuri. Kedengarannya sederhana, kan? Tapi praktiknya jauh lebih rumit. Tekanan politik dari luar, perubahan zaman, dan dinamika di dalam keluarga keraton sendiri sering membuat proses suksesi ini jadi ajang perebutan kekuasaan. Ada beberapa alasan utama kenapa suksesi di Surakarta ini seolah jadi konflik abadi yang tak pernah usai. Pertama, garis keturunannya banyak banget. Keluarga besar keraton itu super luas. Ada pangeran, ada KGPH atau Gusti Pangeran Haryo, ada GPH atau Gusti Pangeran, sampai sentana dalam atau kerabat jauh. Semuanya merasa punya hak atau setidaknya punya kepentingan dalam struktur kekuasaan keraton. Ketika raja mangkat dan belum ada putra mahkota yang benar-benar kokoh posisinya, semua faksi ini bisa bergerak untuk mengajukan jagoannya masing-masing. Kedua, tidak ada lembaga negara yang mengesahkan. Beda dengan zaman kolonial atau kerajaan dulu di mana pemerintah punya andil dalam menentukan siapa raja yang sah. Sekarang pemerintah Republik Indonesia tidak ikut campur. Pemerintah menganggap ini adalah urusan internal keraton. Jadi, siapa yang dianggap sah sebagai raja sepenuhnya ditentukan oleh dinamika di dalam. Akibatnya, ketika ada dua atau lebih pihak yang sama-sama mengklaim takhta, tidak ada wasit penengah yang bisa memutuskan secara final. Masing-masing pihak bisa jalan sendiri-sendiri, bahkan sampai ada raja kembar. Ketiga, ada perbedaan tafsir adat. Ini juga krusial. Aturan atau paugeran adat soal siapa yang paling berhak jadi raja itu bisa ditafsirkan berbeda-beda. Apakah harus putra sulung dari semua anak raja? Ataukah harus putra dari permaisuri, meskipun bukan yang tertua? Atau bisa juga putra lain yang mungkin bukan dari permaisuri, tapi dianggap paling cakap dan punya dukungan kuat dari internal keraton? Nah, perbedaan tafsir inilah yang sering dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk melegitimasi klaim mereka. Keempat, jangan lupakan pengaruh politik lokal. Meskipun pemerintah pusat tidak ikut campur, elite-elite politik di tingkat lokal, pengusaha, atau tokoh masyarakat di sekitar Surakarta seringkali ikut bermain. Mereka bisa memberikan dukungan finansial atau politik kepada salah satu kubu dengan harapan mendapat keuntungan jika jagoan mereka berhasil naik takhta. Dukungan dari luar ini membuat konflik internal jadi makin panas dan sulit diselesaikan. Terakhir, ada benturan antara modernisme dan tradisi. Sebagian kalangan di dalam keraton ingin agar keraton lebih modern, terbuka, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Misalnya, lebih aktif dalam pariwisata atau pendidikan. Tapi di sisi lain, ada faksi yang sangat konservatif dan ingin mempertahankan semua adat istiadat lama tanpa kompromi. Perbedaan visi ini juga sering terbawa ke dalam perebutan takhta. Masing-masing kubu merasa visinya yang paling benar untuk masa depan keraton. Ketika semua faktor ini bertemu, suksesi yang seharusnya menjadi proses sakral justru berubah menjadi arena pertarungan senyap. Ada intrik, ada lobi-lobi politik,
dan bahkan gesekan fisik. Keraton yang seharusnya menjadi pusat kebudayaan dan ketenangan malah jadi panggung drama perebutan kekuasaan. Perpecahan ini tidak hanya terjadi di lingkup tembok keraton, tapi juga bisa merembes ke abdi dalam dan masyarakat luas yang akhirnya ikut terbelah. Inilah tragedi yang terus berulang di Surakarta, sebuah konflik suksesi yang tak pernah benar-benar usai. Semoga kedepannya, Keraton Surakarta bisa menemukan jalan keluar dari kemelut ini dan kembali menjadi oase budaya yang meneduhkan bagi kita semua. Dari balik tembok megah salah satu pusat kebudayaan Jawa, Keraton Kasunanan Surakarta. Siapa sangka, di balik keagungan dan tradisinya, keraton ini menyimpan kisah konflik internal yang sangat pelik, terutama saat memasuki era 2000-an. Memasuki abad ke-21, dinamika baru dan luka lama di Kasunanan Surakarta kembali terbuka. Konflik ini bukan lagi sekadar desas-desus, tapi benar-benar memecah belah keluarga besar keraton. Semua berawal dari beberapa isu krusial. Pertama, ada penolakan dari sebagian keluarga terhadap keputusan sang raja. Keputusan yang seharusnya menjadi titah mutlak, justru menjadi pemicu perpecahan. Selanjutnya, masalah suksesi atau pengangkatan putra mahkota menjadi bara api yang membakar keharmonisan. Siapa yang paling berhak meneruskan takhta? Pertanyaan ini memicu perselisihan sengit, di mana masing-masing pihak merasa paling absah dan paling pantas. Perebutan legitimasi dan gelar pun tak terhindarkan. Gelar kebangsawanan yang seharusnya menjadi simbol kehormatan, malah menjadi alat untuk saling sikut dan menjatuhkan. Ketegangan semakin meruncing ketika menyangkut pengelolaan aset keraton. Aset-aset bernilai sejarah dan ekonomi tinggi menjadi objek sengketa. Siapa yang berhak mengelola? Siapa yang berhak menikmati hasilnya? Pertanyaan-pertanyaan ini semakin memperdalam jurang pemisah di antara keluarga. Ironisnya, perpecahan ini tidak hanya terjadi di kalangan keluarga inti, tapi juga merembet hingga ke para abdi dalam, orang-orang setia yang telah mengabdikan hidupnya untuk keraton. Mereka terpaksa harus memilih kubu, menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman dan penuh kecurigaan. Pada titik puncaknya, situasi di dalam keraton menjadi sangat genting dan menyedihkan. Bayangkan, pintu-pintu utama istana, seperti Kori Kamandungan yang ikonik, sampai harus disegel. Akses ke bagian-bagian penting keraton ditutup. Akibatnya, aset-aset tradisional yang tak ternilai, seperti pusaka dan naskah kuno, tidak bisa diakses bahkan untuk dirawat. Yang lebih parah, upacara-upacara adat yang menjadi jantung kehidupan budaya keraton menjadi terhambat. Tradisi yang seharusnya berjalan sakral dan lancar, terpaksa berhenti atau dilaksanakan dengan tidak semestinya. Suasana di dalam tembok keraton menjadi sangat dingin. Dua kubu keluarga yang bertikai bahkan sampai tidak bertegur sapa, padahal mereka tinggal di bawah atap yang sama. Mereka saling mengunci diri di bagian istana masing-masing, menciptakan sekat-sekat tak kasat mata yang lebih tebal dari tembok batu manapun. Keraton yang seharusnya menjadi oase kedamaian dan pusat pelestarian budaya Jawa, justru menjadi simbol dari konflik berkepanjangan yang seolah tak ada ujungnya. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa konflik internal bisa merusak warisan yang telah dibangun ratusan tahun. Keraton Surakarta bukan hanya milik keluarga, tapi juga milik bangsa Indonesia. Semoga kedepannya, semua pihak bisa menemukan jalan damai untuk mengembalikan marwah keraton sebagai penjaga budaya yang agung. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa sih urusan internal sebuah keraton bisa jadi heboh dan ramai dibicarakan publik? Padahal, sepertinya itu kan masalah keluarga atau adat mereka sendiri. Nah, salah satu akar masalahnya yang paling besar adalah bentrokan antara tradisi besar dengan realitas zaman modern. Mari kita bedah bersama. Di satu sisi, kita punya keraton, sebuah institusi yang hidup dan bernapas dengan tradisi. Mereka punya protokol yang sudah berjalan ratusan tahun, struktur adat yang rumit, hierarki internal yang sangat jelas, dan sistem gelar kebangsawanan yang dihormati. Semua ini adalah warisan leluhur yang harus dijaga keasliannya. Bayangkan, setiap langkah, setiap ucapan, semua ada aturannya. Ini bukan sekadar aturan, tapi bagian dari identitas dan kehormatan mereka. Tapi di sisi lain, kita hidup di Indonesia modern. Negara kita bergerak dengan seperangkat aturan yang sangat berbeda. Ada hukum negara yang berlaku untuk semua warga tanpa pandang bulu. Ada sistem otonomi daerah yang memberikan wewenang pada pemerintah lokal. Ada demokrasi, di mana suara rakyat adalah yang utama. Dan jangan lupakan kekuatan media sosial serta pengawasan publik. Sekarang, semua orang bisa jadi jurnalis, merekam, dan menyebarkan informasi dalam hitungan detik. Transparansi bukan lagi pilihan, tapi sebuah tuntutan. Nah, disinilah benturan itu terjadi ketika keraton, dengan niat tulus ingin mempertahankan adat istiadatnya yang sakral,
berhadapan dengan publik modern yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum negara. Misalnya, soal suksesi atau penentuan siapa penerus takhta. Menurut adat, mungkin prosesnya tertutup dan berdasarkan wangsit atau bisikan leluhur. Tapi menurut kacamata publik modern, itu bisa dianggap tidak transparan atau bahkan tidak demokratis. Atau contoh lain, soal pengelolaan aset keraton. Secara adat, mungkin itu adalah properti keluarga turun-temurun. Tapi karena keraton juga menerima dana dari negara atau daerah, publik merasa berhak tahu bagaimana uang itu digunakan. Penggunaan gelar bangsawan di ruang publik juga sering jadi sorotan. Apakah gelar itu masih relevan di negara republik? Bagi keraton, itu adalah bagian dari martabat. Bagi sebagian publik, itu bisa dianggap feodal. Akibat dari benturan tak terhindarkan ini apa? Yang pertama jelas, miskomunikasi. Kedua belah pihak seolah bicara dengan bahasa yang berbeda. Keraton bicara dengan bahasa adat dan tradisi, sementara publik bicara dengan bahasa hukum dan demokrasi. Apa yang dianggap sakral oleh keraton bisa jadi dianggap aneh atau ketinggalan zaman oleh masyarakat luas. Dari miskomunikasi, lahirlah persepsi negatif. Publik mungkin mulai melihat keraton sebagai lembaga yang tertutup, feodal, dan tidak mau beradaptasi. Sebaliknya, pihak keraton mungkin merasa tradisi mereka tidak dihargai, diinjak-injak, dan diintervensi oleh pihak luar yang tidak mengerti apa-apa. Dan di era digital ini, isu sekecil apapun bisa menyebar dengan cepat di media sosial. Seringkali dibumbui dengan hoaks atau informasi yang tidak lengkap. Ini membuat suasana makin panas. Ketegangan yang awalnya mungkin hanya masalah internal kecil, jadi melebar kemana-mana, bahkan bisa memecah belah masyarakat pendukungnya. Pada akhirnya, bentrokan antara tradisi dan modernitas ini menjadi tantangan terbesar bagi kelestarian keraton di zaman sekarang. Menemukan titik tengah di mana adat tetap bisa dihormati tanpa harus melanggar hukum negara, dan di mana modernitas bisa diterima tanpa harus menggerus akar tradisi, adalah sebuah pekerjaan rumah yang sangat besar. Ini bukan hanya tugas keraton, tapi juga tugas kita bersama sebagai bangsa untuk bisa memahami dan menghargai kedua sisi. Bagaimana menurut Anda? Apakah tradisi keraton harus sepenuhnya beradaptasi dengan zaman modern? Atau justru modernitas yang harus lebih menghormati tradisi? Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa konflik di dalam keraton, khususnya Kasunanan Surakarta, seolah tidak pernah ada habisnya? Berebut tahta, saling curiga, bahkan hingga konflik fisik. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa apa yang terjadi di dalam tembok tebal keraton itu sebenarnya adalah cerminan dari dinamika bangsa kita yang jauh lebih besar? Ya, keraton adalah miniatur Indonesia. Mari kita lihat sejarahnya. Kasunanan Surakarta adalah penerus Mataram Islam. Sejak awal, perjalanannya sudah penuh lika-liku. Ingat peristiwa geger pecinan, pemberontakan itu membuat keraton Kartasura, ibu kota Mataram saat itu, hancur lebur. Pakubuwono II terpaksa mengungsi dan dengan bantuan VOC, ia berhasil merebut kembali taktanya. Tapi, bantuan itu ada harganya. VOC mulai menancapkan kukunya, ikut campur dalam urusan internal keraton. Inilah awal mula belenggu kolonialisme yang menjerat keraton selama ratusan tahun. Sejak saat itu, keraton tidak lagi sepenuhnya berdaulat. Intervensi VOC semakin dalam. Puncaknya adalah Perjanjian Giyanti pada tahun ke-1755. Perjanjian ini secara resmi membelah Mataram menjadi dua, Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Politik Divided Impera atau pecah belah yang dijalankan Belanda berhasil dengan gemilang. Mereka sengaja menciptakan dualisme kepemimpinan dan menabur benih persaingan agar kekuasaan Jawa melemah. Luka perpecahan ini begitu dalam, dan bekasnya masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Tidak berhenti di situ, beberapa tahun kemudian lahir pula Mangkunegaran dari Surakarta dan Pakualaman dari Yogyakarta. Kerajaan Jawa semakin terfragmentasi. Lalu tibalah era revolusi kemerdekaan. Angin perubahan bertiup kencang. Para raja di Surakarta dan Yogyakarta dihadapkan pada pilihan sulit: bergabung dengan Republik Indonesia yang baru lahir, atau mempertahankan status quo di bawah bayang-bayang Belanda. Yogyakarta dengan tegas memilih Republik. Namun, Surakarta mengalami gejolak internal yang hebat. Terjadi gerakan anti-Swapraja yang menentang kekuasaan feodal, yang berujung pada penculikan dan terbunuhnya para pejabat tinggi keraton. Akibatnya, status daerah istimewa Surakarta yang sempat diberikan di awal kemerdekaan, dibekukan oleh pemerintah pusat pada tahun ke-1946. Sejak saat itu, Surakarta menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah.
dan keraton kehilangan kekuasaan politiknya. Kehilangan kekuasaan politik dan ekonomi membuat keraton limbung. Konflik yang tadinya bersifat politis bergeser menjadi konflik internal keluarga. Perebutan gelar, aset, dan pengaruh menjadi pemandangan yang jamak. Dari luar, kita mungkin melihatnya sebagai drama keluarga biasa. Tapi jika kita tarik benang merahnya, semua ini adalah warisan sejarah yang kompleks. Luka dari jatuhnya Kartasura, belenggu VOC, sakitnya perpecahan Gianti, politik adu domba kolonial, trauma revolusi sosial, hingga hilangnya status istimewa. Semua itu menumpuk menjadi bom waktu yang terus meledak dari generasi ke generasi. Jadi, ketika kita melihat kisruh di Kasunanan Surakarta hari ini, kita sebenarnya sedang melihat jejak perjalanan bangsa Indonesia. Sebuah transisi yang tidak pernah mulus dari era feodalisme, melewati pahitnya kolonialisme, hingga perjuangan mencari identitas di alam modernitas. Keraton adalah saksi bisu, sekaligus korban dari sejarahnya sendiri. Memahami konflik keraton berarti memahami betapa rumitnya luka batin bangsa ini. Mungkin, dengan memahami akarnya, kita bisa belajar untuk menyembuhkan luka-luka itu, baik di dalam keraton maupun di skala yang lebih luas, sebagai bangsa Indonesia. Meski sering terdengar berita kisruh dan konflik internal, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ternyata masih menyimpan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ini bukanlah kekuatan politik atau militer seperti di masa lalu, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam dan abadi, yaitu kekuatan budaya. Surakarta, hingga hari ini, tetap menjadi salah satu epicentrum kebudayaan Jawa yang paling penting. Coba kita bayangkan, alunan gamelan yang megah dan gerakan tari yang anggun seperti bedaya Ketawang. Seni adiluhung ini bukan sekadar pertunjukan, tapi sebuah ritual sakral yang terus dijaga kemurniannya dari generasi ke generasi. Inilah salah satu pilar utama yang membuat martabat Keraton Surakarta tetap tegak. Selain seni pertunjukan, keraton juga menjadi penjaga upacara adat yang penuh makna. Prosesi seperti Grebeg Maulud atau Sekaten bukan hanya tontonan bagi masyarakat, tapi juga penegasan identitas dan spiritualitas Jawa. Ribuan orang akan berbondong-bondong datang, menunjukkan betapa kuatnya ikatan batin antara masyarakat dengan keratonnya. Di dalam tembok keraton yang bisu, tersimpan pula harta karun yang tak ternilai harganya, manuskrip-manuskrip kuno. Naskah-naskah ini berisi catatan sejarah, ajaran filosofi, hingga pengetahuan sastra Jawa yang menjadi rujukan penting bagi para peneliti dan budayawan. Ini adalah bukti bahwa keraton bukan sekadar istana, tapi juga sebuah perpustakaan agung dari peradaban Jawa. Lalu, siapa yang menjaga semua warisan ini? Ada ribuan abdi dalam yang dengan setia mengabdikan hidup mereka. Kesetiaan mereka bukan didasari oleh gaji atau imbalan materi, melainkan oleh rasa hormat dan kecintaan yang mendalam terhadap tradisi leluhur. Para abdi dalam inilah denyut nadi keraton yang sesungguhnya. Mereka memastikan setiap ritual berjalan semestinya, setiap pusaka terawat, dan setiap ajaran tetap hidup. Pengaruh spiritual dan budaya keraton ini terasa begitu kuat, melampaui batas-batas tembok istana. Bagi banyak orang Jawa, keraton bukan hanya tempat tinggal seorang raja, tetapi juga pusat kosmos, sumber berkah, dan kiblat budaya. Kisruh dan perebutan takhta memang menjadi bayang-bayang kelam dalam sejarah keraton. Bahkan hingga saat ini, berita-berita tentang konflik internal seolah tak pernah ada habisnya. Namun, di tengah semua itu, martabat budaya Jawa yang diusung oleh Surakarta tetap kokoh berdiri. Keraton ini mungkin tidak lagi memiliki kekuasaan atas wilayah atau pemerintahan, tetapi ia masih berkuasa penuh atas sesuatu yang lebih abadi, ingatan sejarah dan hati masyarakatnya. Selama masyarakat Surakarta dan masyarakat Jawa pada umumnya masih menghormati tradisinya, selama gamelan masih ditabuh dan tarian sakral masih dipentaskan, maka Kasunanan Surakarta akan selalu hidup. Ia akan terus menjadi mercusuar budaya, meski mungkin akan selalu ditemani oleh bayang-bayang kisruh yang seolah tak pernah mau sepenuhnya pergi. Inilah potret sebuah harapan yang terus menyala di jantung tanah Jawa. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang tahu betapa kayanya budaya kita. Sampai jumpa di video berikutnya.